Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Stefanus Rikman dan teman saya Bima Muhammad dan David Krisnanto, Samuel dan Imadi Andrian. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang manajemen PNS yang meliputi pemberhentian PNS. Berikut adalah materinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, diatur mengenai beberapa skema pemberhentian pegawai negeri sipil dan penanganannya. Skema-skema itu diantaranya pemberhentian atas permintaan sendiri karena mencapai batas usia pensiun dan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Menurut PP ini, PNS yang mengajukan permintaan berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun. Apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Permintaan berhenti ditolak apabila A. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak kejahatan. B. terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. D. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. E. sedang menjalani hukuman disiplin dan atau F. alasan lain menurut pertimbangan PPK pejabat pembina kepegawaian. Bunyi pasal 23 ayat 3 PP ini. Adapun PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud yaitu A. 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Yang B. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Dan C. 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Batas usia undang-undang bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Bunyi pasal 240 PP ini. Peraturan pemerintah ini juga menyebutkan dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS, maka PNS tersebut dahulu disalurkan pada instansi pemerintah lain. Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan dan pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai 50 tahun dan masa kerja 10 tahun. Menurut PP ini diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila PNS bagaimana dimaksud, A. tidak dapat disalurkan pada instansi lain, B. belum mencapai usia 50 tahun, dan C. masa kerja kurang dari 10 tahun. Menurut PP ini diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun, dan apabila sampai dengan 5 tahun PNS bagaimana dimaksud tidak dapat disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud belum berusia 50 tahun, jaminan pensiun bagi PNS mula diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun. Bunyi pasal 241 ayat. PP ini juga menyebutkan PNS yang tidak cakap jasmani dan atau diberhentikan dengan hormat apabila A. tidak dapat bekerja lagi dalam semua karena kesehatannya, B. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, atau C. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan atau rohani sebagaimana dimaksud menurut PP ini berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan beranggotakan dokter pemerintah. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 242 ayat 5 PP ini. Menurut PP ini, PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS dinyatakan meninggal dunia apabila pertama, meninggal tidak dalam dan karena menjalankan tugas,
kedua, meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu, atau ketiga, meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan PNS dinyatakan tewas apabila meninggal, pertama dalam dan karena menjalani tugas dan kewajibannya, kedua dalam keadaan lain, ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, C, yang diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani, yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain, yang ada hubungannya dengan kedinasan. Dan yang terakhir, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu. Untuk PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila pertama, tidak diketahui keberadaannya, dan kedua, tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia. Lalu PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan hilang. Bunyi pasal 244 ayat 4 PP ini dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dikemukakan kembali dan masih hidup. Menurut PP ini dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun. Pengangkatan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud dilakukan oleh PNS yang bersangkutan diberikan oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 245 ayat 3 PP ini menegaskan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dimiliki kekuatan hukum atau dalam kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 tahun pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana. Menurut PP ini, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila A. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS. B. Mempunyai prestasi kerja yang baik. C. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali. Dan D. Tersedia lowongan jabatan. Bunyi pasal 249 ayat 1 PP ini, PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara, maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. PNS sebagaimana dimaksud diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Dalam hal tidak tersedianya lowongan jabatan, menurut PP ini, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. PP ini juga menegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada berhubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Atau D. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Sedangkan PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana. Menurut PP ini diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, berhubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Atau D. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Sedangkan PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana. Menurut PP ini diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Menurut PP ini, PNS diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
disiplin PNS. PNS juga wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, ketua dan wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua dan wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wali kota, dan wakil bupati dan wakil wali kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua dan wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua dan wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh menurut PP ini diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatan. PP ini juga menegaskan PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkannya Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pada 7 April 2017 itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.